Bentar Bapak, nggak boleh ngerebut gitu dong. Kalau di Malaysia gimana bang? Apa ada rebutan takjil? The Masjid Jamek that I mentioned when I was at the Merdeka Square, this is just across the river. This is not only a beautiful mosque, but it's around the opening the fast time. And Ramadan Mubarak from Kuala Lumpur. I hope you're well. Alhamdulillah, I'm just here in Merdeka Square. Thank you all for the suggestions on my previous video. From all around the world, Bangladesh, Egypt, India, Pakistan, all Asian countries, all Arab countries, all coming at the same time to get the same iftar. Look. 你们有没有试过坐在 KL 独立广场正门前面，和大概5000位人一起 buka puasa？到底跟5000个人一起吃饭是怎么样的体验？ Adab dan budaya disiplin orang Malaysia para sahabat sudah mendunia, bahwasanya turis-turis Mat Saleh juga ingin merasakan vibes iftar di Malaysia, bahwasanya mereka beratur tak berebutan, tak semacam yang ada dekat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang adab dan budaya disiplin orang Malaysia sudah mendunia para sahabat. Bahwasanya iftar yang ada dekat Malaysia tak sama yang ada dekat di Indonesia. Yang Mas Farhan reaction para sahabat, Mas Farhan selalu ingatkan itu tidak masuk para sahabat. Mas Farhan selalu menasihati para sahabat-sahabat saya yang daripada Indonesia, bahwasanya ketika Mas Farhan balik bercuti, kalau dekat Indonesia pembagian takjil ataupun iftar, kalau dekat Malaysia kan iftarnya dilaksanakan dekat masjid, orang beratur dan untuk mengambil makanan ketika sudah hampir untuk melaksanakan berbuka puasa, dilaksanakan di dalam masjid-masjid ataupun di surau-surau macam itu para sahabat. Kalau dekat Indonesia para sahabat, ini war takjil yang dekat Indonesia ini biasanya dilaksanakan bagi-bagi dekat jalan, dibagi-bagikan dekat tepi jalan. Tetapi yang bikin malu para sahabat, dekat Indonesia itu warganya tak mau beratur. Bahkan ketika hampir bulan Ramadan ini habis untuk mendekati hari Lebaran para sahabat, biasanya banyak orang Indonesia yang pembisnis itu membagikan, mengeluarkan harta zakat kepada fakir miskin dan ada orang yang susah dekat tepi jalan. Ini mereka itu tak mau beratur, bahkan orang yang berbagi itu sampai marah para sahabat. Kalau nggak beratur, nanti saya tak bagi. Dari saking keselnya macam itu. Dan dekat Malaysia para sahabat, ini Mas Farhan tahu sendiri. Mau beli barang ataupun pembagian makan gratis para sahabat dekat Malaysia, orang yang bersedekah, ini orangnya beratur. Bahkan orang-orang putih, orang-orang pelancong, turis-turis itu terkagum-kagum, termengak-mengak dengan adab budaya orang Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Berbagi takjil. Rebutan takjil. Hei. Kok bisa rebutan sih? Tuh. Jadi rebutan. Ini kan niatnya bagus juga sih, bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil gini. Tuh. Rebutan orangnya, tak mau beratur. Mengapa oknum di Konoha selalu saja berebut makanan, padahal kalau tanpa berebut, mereka dapat porsi yang sama. Budaya warisan leluhur yang cuma ada di negara bangsa Indonesia. Ini sudah menjadi budaya dan tradisi para sahabat. Nah itu belum Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya baca dulu. Ini semua sudah berebut. Ini sudah menjadi apa ya, lelucon macam itu. Husnuzon mungkin untuk anak dan suami makan kat rumah. Sampai netizen Malaysia yang membuat
statement macam itu. Lauk panah diam kila, lauk panah Cel. Oh lihat Tuh. video ulun Cel. Lauk panah Acil seplastikan. Oh Acil seplastikan. Itu diplastikan. Acil. Dimasukin macam itu. Acil sawadahan. Mengingat Acil. Ini lagi barang panas ini. Apa nggak takut kena macam itu? Itu bahkan di syuting juga itu. Berkonten ya. Oh, ini sembayangan tuh itu para sahabat. Biasanya dekat Cina itu ya. Ambil minyak. Sudah menjadi budaya dan tradisi. Jangan lupa pacar, hati-hati, jangan lupa pacar. Semoga memberi berkah. Seru dan antusias. Warga berebut. Aku malah cembelan orang. Awas ya, awas. Alah, ya Allah. Belon. Kamu lah apa lo lah beras 5 kilo ya? Lah iya, kilo. Para pemuda hendak bagi takjil di dekat tempat kota Kediri malah berakhir ricuh. Aduh. Ngambil sendiri orangnya. The Masjid Jamek that I mentioned when I was at the Merdeka Square. This is just across the river. Masjid Jamek Malaysia. Not only a beautiful mosque, but it's around the Beratur. Tengok. Cobalah contoh Malaysia. Tuh. They serve out food. So Oh ya Allah, everyone gets a nice dish of subhanallah. like rice, chicken curry, salads, and sort of I think that's like a beef curry and chicken curry again. And yeah, that's Makanannya. all given to everyone who comes to visit here, everyone who comes to open the fasts. And yeah, it's all free. You can see here they also provide desserts, etc., and even like fresh drinks there, and sort of more traditional desserts down there. You can see the communities lining up there. Every mosque in Malaysia does this. I remember when I was younger in the mosque in the UK, used to do it as well. But yeah, lovely to see Malaysia's keeping up the tradition, and it's basically every mosque that do. And they're serving like not just any food, like proper Malaysian food, like it's a treat. So yeah, and there's plenty of sort of street markets set up for Ramadan. So if you want to have a picnic on the Merdeka Square, you can there. But as you can just see here, it's the entire community, and then you just go sit down over there, open your fast together when it's time to open your fast, and then sort of pray together, and then make your way to the evening. This is the biggest iftar that I haven't been before. This is Malaysia. This is how iftar in Malaysia. All Iftar Malaysians, in Malaysia- you're gonna in- find in the people Malaysia. all around the world. Bangladesh, Egypt, India, Pakistan. All Ini semua dalam all Arab dunia countries, all coming ada at di the same sana. time to get the same iftar. Look. Tuh makanannya para sahabat, sedap-sedap ya. Ya Allah, subhanallah. Iftar in Malaysia. How beautiful this scene is. Ramadan Mubarak, everyone. Ramadan Mubarak. Day 1 of Ramadan as a solo Muslim traveler, and I'm starting in Kuala Lumpur, Ada juga yang Malaysia. viral juga di always dataran wondered what merdeka, para Ramadan sahabat. is like in different countries around the world, and everyone kept telling me KL is one of the best places to experience it, so I had to see it for myself. For my first day, I visited Jamek Masjid, the oldest mosque in the city, built in 1909. The Masjid architecture Jamek. is stunning, but what stands out is the community. In Malaysia, every mosque offers free iftar, and people from all walks of life come together to Oh, break their tuh, fast. bagi-bagi Just a juga. 2-minute walk away is Merdeka Square, and this place
gets packed. Merdeka, Families, dataran groups of merdeka. friends, even solo travelers like me, everyone sets up on the grass, grabbing food from the street vendors and waiting for Maghrib. While waiting around, I asked some locals, what does Ramadan mean to you? It's mean everything for me, man. One time, you get this time. This year, do the best for this Ramadan. And then the moment the call to prayer echoes through the city, everyone eats at the same time. It's such a beautiful moment of unity. At night, the whole area transforms. The mosque glows, the river lights up, and the atmosphere is just unreal. This Ramadan, I'm challenging myself to pray in a different mosque every night around different countries. And starting in KL's oldest mosque felt like the perfect beginning. I can already tell Ramadan as a traveler is going to be something special. Can't wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Iftar in Dataran Merdeka KL. Well, Alhamdulillah, I'm just here in Dhaka Square. Thank you all for the suggestions on my previous video. Amazing. And we're just waiting here now to have iftar. I'm going to pray at a masjid just behind here. I don't know the name of it, but we just walked past there to get our food. But have a look at these scenes. Amazing place. Dataran Merdeka in KL. Great place to have iftar. Just waiting for the Vibesnya itu memandang kota-kota yang ada dekat Kuala Lumpur. Vibesnya itu yang bikin viral juga para sahabat. Dan juga menarik turis-turis. Just leave a comment. Inshallah I'll get to visit it. May Allah fill this Ramadan full of blessings for all of you. May it be a source for you to come closer to the Deen of Islam. And may Allah answer all of your du'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你们有没有试过坐在 KL 独立广场正门前面和大概5000位人一起buka puasa？到底跟5000个人一起吃饭是怎么样的体验？身为华人哦，第一次在马来西亚跟这样多马来人啊一起buka puasa，我觉得很神圣这一刻。活动是免费的，而且还是开放给所有的人参与。开始会先铺地毯，弄干净我们的位置，然后会摆放那些食物给我们，有黄姜饭，就是他们的鸡饭，还有给我们龟，还有给我们粥，还有菊花水、矿泉水，全部都有啊。还有饼干，还有开车的时候，我们就互相分享我们的文化，会跟我解释这个食物是什么。吃之前就是他们马来人要先祈祷，当时间一到，全部人就会开始吃他们第一口的食物。这一刻，我觉得 Ramadan 不是普通的开斋，它就好像大家一起分享这一顿饭。虽然我们来自不同的文化，但是大家可以坐下来一起吃一顿饭，感觉就很神奇。这大概就是马来西亚最特别的地方，不同种族却可以同一起分享这一个时刻。各位想要体验的就不要错过啦 ！Let's go! Bersedekah di Malaysia tidak mengenal miskin ataupun kaya, maupun sederhana, malah aku kayak selalu dapat takjil gratis. Ini orang Indonesia ini. Enak banget di sini. Lihat, aku dapat 6 tin air berkarbonat, guys. Lumayan lah nambah-nambah stok di kulkas. Terima kasih ya yang udah memberi, semoga dimurahkan rezeki. Few days ago, kita berpeluang untuk ikut serta bersungkai Iftar Ramadan 2026 dengan berlatar belakangkan bangunan ikonik yang baru saja siap direnovasi, bangunan Sultan Abdul Samad. Acara ini dikenali dengan nama Iftar Ramadan 2026. Iftar Ramadan. Yang mana lebih daripada 3.000 orang ramai, bukan saja yang beragama Islam, tapi dari berbilang kaum yang ada di Malaysia ikut serta di acara ini. Dengan adanya acara Mega Iftar ini juga, ianya menarik lebih banyak pelancong luar untuk ikut serta merasai sendiri pengalaman berbuka dengan cara budaya Malaysia. Kami bukan saja bersungkai bersama, tapi berpeluang untuk melihat sendiri macam mana proses persiapan menjelang berbuka puasa disusun rapi oleh volunteer dan juga sudah dekat waktu berbuka itu. Ada persembahan dari kumpulan Halep Basker dan juga M. Nasir. Ada pertunjukan juga para sahabat sebelum berbuka puasa. Bubur lampuk. Aku pengen bubur lampuk ini, tak pernah aku makan. Alhamdulillah, Masya Allah, pengalaman luar biasa bisa ikut kegiatan ini. Kesempatan yang sangat luar biasa lah pokoknya, bisa ikut buka bersama dengan para stakeholder, pemerintah Kuala Lumpur, dijamu dengan sangat ramah, makanannya enak-enak, luar biasa semuanya. Orang Indonesia itu. Semua, pokoknya ketagihan lah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya adab budaya orang Malaysia menjadi contoh, menjadi menjadi penarik pelancong dan turis-turis yang ke visit ke Malaysia para sahabat.
Ini seharusnya Indonesia banyak mencontoh macam itu, para sahabat. Di Indonesia biasanya war takjil ataupun bagi-bagi takjil itu dilaksanakan di tepi-tepi jalan, para sahabat. Ketika orang ngabuburit untuk ketika pukul 4 ataupun pukul 5 macam itu, banyak orang yang berkeliaran mencari bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Banyak ada orang yang membagikan war takjil, membagi-bagi takjil gratis macam itu. Tetapi warganya di sana banyak yang tak sedar diri macam itu. Bahwasanya mungkin mereka apakah takut kehabisan macam itu, apakah mereka takut gak kebagian macam itu. Tetapi alangkah baiknya beratur macam itu. Namanya juga rezeki. Rezeki itu takkan tertukar. Apabila rezeki itu memang tertuang untuk dirimu, pasti kamu akan juga dapat jua macam itu, para sahabat. Di Indonesia itu tak mau beratur. Orang itu berebut, berdesak-desaan, makanan, setiap ada acara juga acara. Dari acara segi Maulid Nabi dan juga dari segi acara keagamaan seperti halnya kenduri macam itu. Ini mesti adalah gebrakan. Kalau dekat Indonesia itu adab dan sopan santunnya itu masih banyak. Orang segelintir di Indonesia itu masih tidak menggunakan otak macam itu, tidak menggunakan adab macam itu. Sedangkan dekat Malaysia, para sahabat, ini sudah menjadi menjadi tontonan dunia, bahwasanya Malaysia harus banyak disanjung-sanjung oleh dunia, bahwasanya Malaysia itu menjadi contoh, menjadi ikonik macam itu kepada umat Islam di seluruh di dunia, termasuk Indonesia wajib mencontoh macam itu adab dan budaya. Dan juga orang Malaysia juga gak apa-apa ambil yang baik macam itu, adab dan budaya dan juga disiplin dan juga tutur kata yang ramah macam itu kita boleh ambil, para sahabat, boleh mencontoh. Kita tak apa-apa, orang Malaysia pun memperbolehkan. Jadi kita harus banyak mencontoh lah macam itu. Bahkan visit-visit turis-turis itu banyak yang tertarik, tergiur, macam mana ingin merasakan fibersnya berbuka puasa iftar dekat dataran Merdeka macam itu. Itu karena fibersnya itu makan dekat lapangan ataupun dekat dekat lapangan macam itu. Lepas tu ada panitia juga yang menyediakan karpet, mereka duduk dekat sana, ada makanan free juga. Kalau kalian nak makan yang bukan free pun boleh pergi ke bazar Ramadan dan beli apa yang kau nak. Kalau kau tak ada duit, boleh makan, ngambil, beratur di iftar masjid yang sudah disediakan. Macam itu, para sahabat. Dekat Malaysia itu beratur, adab dan budaya, disiplin. Tak pergi iftar, tak pergi naik LRT, tak nak pergi naik bus, nak beli barang belah beli dekat kedai runcit ataupun dekat bazar Ramadan. Orang Malaysia itu beratur. Itu yang saya ajukan jempol, para sahabat. Orang Malaysia itu kita harus wajib mencontoh adab budaya disiplin orang Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.